kami semua Tuhan, hanya dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom semua. Shalom. Udah kenyang? Jangan ngantuk ya. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu yang di sini banyak pastinya kenal dengan Pastor Ariel karena dulu sering pelayanan di sini katanya. Tadi waktu kami lagi makan sempat bicara sebentar sama dia. Beliau sedang cuci darah dan sekarang cuci darahnya itu udah seminggu 3 kali. Kondisi ginjalnya memang tidak baik dan waktu terakhir saya dengar dari Pak Roni katanya kesini tuh udah pakai alat ya di tubuhnya. Beliau tadi pesan dia akan lakukan proses pasang ginjal baru. Jadi berarti transplantasi ginjal baru. Dan itu sudah ditemukan donornya yaitu anaknya sendiri dan akan dilakukan bulan Juli di Jakarta. Jadi tadi dia pesan untuk bawa dalam doa dan juga untuk doakan dananya, karena tadi dia bilang begini, saya kasih tahu aja, saya minta izin juga tadi sama dia. Kalau pakai biaya biasa itu 1 M, kalau dengan BPJS 300 juta. Sudah terkumpul sekian, jadi dia minta untuk didoakan supaya sampai di bulan Juli semuanya beres, dia bisa lakukan. Rencananya di RSPAD di Jakarta, karena tim yang lakukan adalah timnya Dr. Terawan. Jadi biasanya itu momen-momen yang sangat-sangat krusial, karena kalau di transplantasi ginjal itu imunitas tubuh atau kondisi tubuh akan dibuat drop supaya tubuhnya bisa menerima organ yang baru. Jadi anaknya yang tinggal di Holland sudah mengatakan mau mendonor. Jadi kita doakan juga supaya anaknya juga sehat, karena nanti anaknya ini akan hidup dengan 1 ginjal berarti kan. Jadi kita doakan semoga semuanya sehat dan berjalan dengan baik. Dia tadi bilang begini, bro, gue pengen banget kalau Natalan tahun ini gue udah sehat. Cuci darah tuh nggak enak Bapak Ibu. Kalau mungkin ada saudara atau teman yang pernah lakukan, pasti Bapak Ibu sudah ngerti. Itu bisa 1 hari datang ke rumah sakit bisa 5 jam prosesnya. Dan setiap kali dia pulang dia lemes. Tadi ya puji Tuhan ini nggak kebetulan, karena tiba-tiba tadi nggak tahu gimana, saya lagi makan sama Pak Roni sama Ibu Pipin, saya tiba-tiba bilang sama mereka, saya concern juga nih, saya tiba-tiba ngomongnya gitu, karena berapa bulan yang lalu saya WhatsAppin dia, karena dia dekat sama saya, nggak dijawab, saya udah mulai deg-degan gitu, duh ada apa nih biasanya. Tiba-tiba saya lagi ngomong sama mereka, saya WhatsAppin dia, bro apa kabar, langsung ditelepon sama dia. Saya bilang, aduh gue lega juga lo telepon gue gitu, saya bilang gitu. Kenapa lo pikir gue mati katanya? Karena waktu gue nggak balesin itu, katanya waktu gue pulang dari cuci darah, gue lihat sih mau WhatsApp lo, cuman gue lupa karena lemes badannya, aku ketiduran. Jadi dia nggak sempat balas akhirnya gitu. Jadi dia dalam kondisi yang cukup baik sekarang karena di cuci darah jadi segar gitu ya. Jadi jangan minum kebanyakan Coca-Cola ya teman-teman, Bapak Ibu semua adik-adik, karena itu salah satu penyebab yang dialami karena pagi sampai malam Coca-Cola terus. By the way, kalau misalnya ada bocor, ada mampet-mampet di wastafel, pakai Coca-Cola aja bisa hilang mampet. Bayangin itu masuk ke dalam tubuh, kan ngeri ya. Oke, kita mau belajar firman Tuhan. Saya berusaha rangkumkan sesingkat-singkatnya supaya semuanya ngerti. Ini khotbah buat besok sebenarnya. Jadi Bapak Ibu dapat duluan. Betani Ginten dapatnya kedua. Bapak Ibu duluan. Ini fresh from the oven. Saya waktu menyiapkan ini pakai tangisan juga karena ini salah satu pergumulan hidup kita lah semuanya.
Jadi prinsipnya gini, kita ini bukan orang sempurna, kita menyembah Tuhan yang sempurna, dan hari ini kita semuanya disempurnakan sama Dia. Indah ya Tuhan ya. Kita urutin dulu ya, kita baca ya, Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Arti kata sempurna itu berarti utuh, tidak bercela, dan itu berarti kata sempurna itu adalah kata yang berarti sangat indah sebenarnya, tapi kan mustahil dilakukan sama manusia. Roma 3 ayat 23. Oke. Mengatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi itu faktanya, kita semua nih orang berdosa semuanya ya. Semua kita, nggak ada yang terkecuali. Nah, Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 mengatakan begini. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Biasanya sekarang ini yang biasanya kita alami, itu biasanya orang suka mengkorelasikan sesuatu yang tidak sempurna itu menjadikan bencana bagi orang itu, dan itu diakibatkan karena Tuhan yang menghukum manusia. Bukan begitu. Ini salah satu buktinya bahwa Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan begini, Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, sama seperti kita kalau nanya sama Tuhan mungkin, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ini gara-gara dosa orang tuanya atau gara-gara dia berbuat dosa sampai dia kena penyakit gitu ya? Itu pertanyaan yang salah hari ini, karena kita sudah punya Kristus yang tidak menghukum, tidak menghakimi manusia. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa gara-gara dosa saya Tuhan menghukum saya dengan sesuatu kejadian dalam hidup saya. Yang kita bisa korelasikan adalah akibat daripada dosa itu selalu ada. Akibat daripada dosa itu bukan hukuman dari Tuhan. Jadi misalnya gini, saya punya teman yang dari dulu misalnya punya hubungan sesama jenis. Kemudian tiba-tiba dia didiagnosa dengan AIDS, penyakit kelamin. Apakah itu hukuman Tuhan? Bukan. Itu akibat dosanya dia. Karena hari ini Tuhan tidak hukum, tidak menghakimi, tidak menuduh. Itu harus jelas dulu ya. Oke, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Makasih Pak. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, itu semata-mata karena ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan dalam hidup kita. Itu maksudnya adalah supaya kesempurnaan Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, dan orang dunia bisa lihat bahwa wow, justru di dalam ketidaksempurnaanmu aku bisa melihat Tuhan yang sempurna dalam hidupmu, gitu loh. Karena banyak orang yang hidupnya selalu kelihatan waktu dijumpai, waduh, yang tadinya ambur-adul, ancur-ancuran, tiba-tiba hari ini kok wow bisa luar biasa ya gitu ya. Saya punya teman baik dulunya narkoba berat lah ya. Narkoba berat tuh sampai giginya habis. Bahkan hari ini seumuran gak jauh-jauh dari saya, tapi udah gigi palsu semua gara-gara narkoba. Parah berarti ya. Itu kalau diajak ngobrol, kalau dia lagi nggak posisi khotbah, diajak ngobrol nggak nyambung kadang-kadang. Dia kalau ngomong gini, dia bisa gini-gini nih. Oh iya, dengerin orang jelasin sesuatu. Iya, terus udah selesai gitu. Oh, coba ulangin. Ya ada dari tadi katanya iya katanya, gimana sih? Jadi masuk sini keluar sini gitu, nggak bisa terproses dengan baik gitu. Tapi giliran dia naik atas mimbar, seperti orang nggak pernah narkoba, bawain firmannya luar biasa, pengajarannya luar biasa. Itu karena di dalam kelemahan dia kuasa Tuhan jadi nyata. Tapi giliran balik lagi udah selesai habis khotbah, ngobrol lagi, gitu. Maksud lo apa? Padahal ngomong sederhana, bisa begitu, bisa tiba-tiba gitu ya. Jadi kita selalu suka, karena dia dekat sama saya, jadi saya suka bilang, Tuhan hebat emangnya dalam hidup lo ya, benar-benar hebat lah Tuhan. Oke, Tuhan kita sempurna. Mazmur 18 ayat 30. Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perhatikan kalimat-kalimat ini, artinya dahsyat banget. Orang yang berlindung di dalam Tuhan, di dalam ketidaksempurnaannya dia menjadi sempurna atau disempurnakan sama Tuhan. Ya, dan itu yang terjadi. Ya, Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan yang menjelma jadi manusia, rasa dan tahu dan ngerti persis apa yang kita semuanya alamin hari ini. Baik itu kelemahan kita di dalam bidang dosa lah, di dalam kelemahan kita lagi dalam kelemahan hidup dari proses di proses sama Tuhan lah, dan semuanya dia tahu karena dia pernah menjelma jadi manusia. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini sebentar saya jelasin. Karena gini, manusia, setiap kali manusia itu sadar bahwa, atau tidak sadar juga misalnya ya, dia adalah ciptaan Tuhan yang merupakan Allah Elohim atas hidupnya dia. Semua yang merupakan sumber dari sesuatu itu pasti yang diciptakan itu akan lari kepada sumbernya, atau paling tidak nyari sumbernya. Di zaman perjanjian lama, bangsa Israel cari siapa Tuhannya, karena udah pasti orang itu nyari sumbernya. Hari ini orang juga cari Tuhan atas hidupnya, karena bingung. Ketika dia bilang saya nggak mau percaya sama Tuhan, dia akan cari Tuhan yang lain dalam hidupnya, karena hidupnya pernah diciptakan sama Tuhan. Jadi dia bingung hidupnya, dia mulai cari orang yang agnostik lah, orang yang ateis. Dia akan cari sosok Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya bentuknya bisa uang lah, bisa ketenaran. Dia akan cari sosok Tuhan yang dia harus sembah pokoknya, karena itu manusia, itu kecenderungan manusia. Nah, ironisnya waktu saat itu bangsa Israel udah tahu bahwa ini Tuhannya dia, mereka nggak berani datang ke dekat-dekat Tuhan, karena Tuhan itu mulia, Tuhan sempurna, dia nggak sempurna, kan dia penuh dosa dan belum ada Yesus. Makanya bangsa Israel pernah bilang begini sama Musa, dia bilang begini, lu aja deh yang ngomong, jangan saya. Kalau saya yang ngomong, saya mati di hadapan dia, karena saya nggak bisa menghampiri tahtanya dia yang begitu sempurna, sementara saya nggak sempurna. Kalau saya nggak sempurna ini datang ke tahtanya yang sempurna, saya dilumat sama kesempurnaan dia, saya dilumat sama kemuliaan dia, mati saya. Makanya dulu imam besar hanya satu-satunya yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, manusianya nggak boleh. Dan imam besarnya pun harus betul-betul kudus. Kalau dia nggak kudus, dia mati di situ. Jadi kan ironis, manusia cari Tuhan, tapi ketika Tuhannya dijumpai, Tuhannya dengan kemuliaannya itu bisa membunuh manusia karena manusianya nggak sempurna. Jadi manusia bingung, gimana dong? Akhirnya manusia pakai perantara. Ya udah deh, imam besar aja deh. Dan imam besar harus melakukan ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah katakan kepada dia. Hati-hati loh, karena kemuliaan aku bisa membunuhmu. Kan ironis, kan kasihan. Jadi itu sebabnya ya, hari ini harusnya kita ini bersuka cita, dan seringkali mungkin kita take it for granted ya, bahwa kita bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, dan kita nggak akan mati. Bahkan di dalam kondisi kita berdosa pun, ketika kita hampiri tahtanya Tuhan, yang ada kita dipeluk sama dia, bukan dibunuh. Kan hebat sebenarnya. Karena apa? Karena Yesus telah mengatakan apa? Tetelestai, selesai di kayu salib. Kamu nggak sempurna, kamu menyembah saya yang sempurna. Hari ini saya sempurnakan kamu. Bukannya berarti hidup kita sempurna, bukan. Posisi kita di hadapan dia sempurna. Kan hebat, kan luar biasa itu kan. Dulu ya, waktu anak domba itu mau dikorbankan sebagai pengorbanan untuk menebus dosa, anak domba itu harus, bahasa Inggrisnya without blemish, artinya gak boleh ada celahnya, gak boleh ada cacatnya, sempurna. Perhatikan apa yang terjadi dengan Yesus ketika dia dinilai sama mata dunia, ketika sebelum dia dikorbankan menjadi anak domba Allah bagi kita semuanya. Alkitab mencatat, oh jelas, Yohanes 18 ayat 38, coba lihat Yohanes 18 ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, pada Yesus. Gak ada celahnya. Satu ya. 3 kan angka sempurna ya. 3 itu angka kebangkitan. Berapa kali Yesus dikatakan dia sempurna? 3 kali.
Yohanes 19 ayat 4, coba lihat. Yohanes 19 ayat 4. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 2 kali. Udah dinilai, udah dilihat, mana ya salahnya? Gak ada salahnya. Dan itu persis seperti semua pengorbanan yang dilakukan di perjanjian lama. Karena anak domba itu betul-betul dilihat sama imam besar waktu dibawa gitu ya, dilihat, ini ada celahnya nggak ya? Ya, ini ada boroknya, jangan, nggak boleh, balikin. Harus yang bersih, harus yang tanpa celah, baru bisa dikorbankan supaya dosamu diampuni. Yesus juga digituin. Yohanes 19 ayat 6. Yang ketiga kali dikatakan begini. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 3 kali. 3 kali Pilatus katakan, ini orang sempurna. Menggambarkan anak domba Allah, menggambarkan anak domba di perjanjian lama yang dikorbankan menjadi sempurna. Hari ini kita punya anak domba Allah, dikorbankan untuk kita semuanya. Di dalam kesempurnaan dia, hari ini kita disempurnakan sama dia. Coba lihat ini. Matius 5 ayat 48. Ini adalah ayat yang saya mau luruskan. Karena ayat ini seringkali dibaca dan buat kita stres. Stres loh kalau baca ayat ini. Kalau nggak ngerti loh ya. Karena ayatnya berbunyi begini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Nah loh, kita pas baca gitu. Gimana caranya Tuhan harus sempurna? Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Kamu harus sempurna, kita baca. Hah, gimana caranya aku sempurna seperti Bapak di sorga sempurna? Gimana? Stres lah. Terus kita tanpa kita sadari, kita ini sebenarnya semua tindakan-tindakan kita selalu pengen sempurna gitu. Pengen memberikan yang terbaik, terus ketika kita nggak bisa berikan yang terbaik, kita rasa bersalah. Kita akhirnya rasa tertuduh. Dan kita bilang, aduh iman saya begini-begini Pak, dan lain sebagainya. Sebentar lagi saya akan bukain ayat-ayatnya yang supaya membuat kita hari ini lega dan kita tahu bahwa kita tuh sangat indah di hadapan dia. Matius 5 ayat 48, bahasa Inggrisnya itu mengatakan begini, therefore you shall be perfect. Makanya harus dilihat konteks bahasa Inggrisnya. Jadi artinya adalah kamu akan disempurnakan, itu maksudnya. Jadi karena itu haruslah kamu sempurna, itu artinya adalah kamu akan disempurnakan. Sama siapa? Sama Yesus. Nah, arti kata sempurna yang ada di dalam Matius 5 ayat 48 adalah kata artinya telios, artinya selesai. Arti telios selesai itu adalah akar kata dari tetelestai ketika Yesus katakan ini di kayu salib, Yohanes 19 ayat 30. Dia katakan begini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Selesai. Itu artinya tetelestai, telios bahasanya. Itu akar katanya. Jadi arti kata daripada Matius 5 ayat 48 ini mengatakan bahwa kamu harus sempurna, itu adalah kamu akan menjadi sempurna ketika Yesus selesai di kayu salib. Itu maksudnya. Jadi jangan pernah lagi baca ayat ini dengan stres. Karena kita nggak akan pernah bisa sempurna. Karena dia mati di kayu salib, dia menjadi korban buat kita. Hari ini kita dilihat dari kacamata lensa kasih karunia. Semua kita, walaupun turun naik imannya, walaupun ada dosa dan lain sebagainya, di hadapan dia kita semuanya sempurna. Sempurna di hadapan dia. Ya. Lukas 13 ayat 31 sampai 32. Lukas 13 ayat 31 sampai 32. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Ya. Jadi orang Farisi bilang sama Yesus, udah pergi aja, jangan di sini. Dia bilang begini, nggak bisa. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, kepada Herodes, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, pada hari yang ketiga aku akan selesai. Aku akan menyelesaikan karyaku. Aku nggak akan kabur. Aku akan membiarkan hidupku untuk disalibkan. Aku yang memberikan nyawaku. Orang nggak akan bisa bunuh saya. Orang nggak bisa bunuh Yesus. Aku yang menyerahkan nyawaku.
Itu kata Yesus. Dan Bapak Ibu harus mengerti ya, kematian yang memberikan kuasa kepada kematian itu adalah dosa. Oke? Makanya dikatakan kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati. Kematian sudah ada, tetapi kematian nggak bisa bunuh manusia pada awalnya, karena kematian tidak ada kuasanya. Jadi kuasa yang memberikan kepada kematian sehingga kematian bisa bunuh manusia itu namanya dosa. Dosa itu adalah power, kekuatan kepada kematian sehingga kematian bereaksi, kematian aktif dan bisa membunuh manusia. Waktu Yesus berhadapan sama kematian nggak bisa bunuh dia, kan nggak ada dosanya dia, kan sempurna. Dan dia adalah Tuhan yang selalu mengatakan bahwa firmanku melebihi namaku. Firmannya harus konsisten. Jadi yang dia lakukan hari itu adalah dia ambil semua dosa kita, dia timpakan ke atas dirinya. Dan dia berhadapan sama kematian. Dia bilang begini, sekarang saya kasih kamu kunci supaya kamu bisa bunuh saya, karena sekarang saya sudah ada dosanya. Bukan dosa saya, tapi dosa kita semuanya ditimpakan di atas dia. Itu makanya dia katakan saya harus selesaikan karyaku, supaya ketika semuanya selesai, manusia yang tadinya tidak akan pernah bisa sempurna, aku sempurnakan hari ini karena saya. Sampai-sampai bukan hanya itu aja ya, sampai-sampai hal-hal yang luar biasa terjadi. Makanya waktu kita lahir baru ya, yang disempurnakan itu ada satu elemen. Kita kan diciptakan tubuh, jiwa, dan roh ya. Tubuh, jiwa, dan roh, betul ya? Apa ada yang elemen 4? Ada aluminiumnya saya Pak? Enggak. Tubuh, jiwa, dan roh, semuanya kan begitu ya. Waktu lahir baru, yang lahir baru tuh rohnya. Rohnya kita tuh udah disempurnakan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus paham bahwa tubuh saya ini tubuh yang fana, nanti akan kembali ke tanah. Ini tubuh ini ya, kita lihat hari ini. Ini satu hari nanti di kekekalan nggak ada lagi di tubuh ini. Kita lihat tubuh yang berbeda semua. Semua tubuh yang ada di dalam ruangan ini akan kembali ke dalam tanah. Kita akan diberikan tubuh kemuliaan yang tidak akan ada tuanya, tidak akan ada penyakit, tidak akan ada lagi duka nantinya. Ya, ini sementara semuanya. Nah, jiwa yang di dalam sini, jiwa itu in progress. Setiap hari kita dikuduskan, setiap hari kita dibenarkan, setiap hari kita diproses sama Tuhan. Sekolah kehidupan itu jiwa, kehendak, keputusan, ada pikiran di dalam sini. Nah, rohnya waktu terima Yesus itu disempurnakan. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 23, coba lihat. Ini buktinya, ini ayatnya ya. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Orang yang terima Yesus sebagai juru selamat, rohnya disempurnakan. Jadi sepertiga daripada kita sudah sempurna. Ya, luar biasa kan? Nah, sekarang gini, ini dilema nih ya, dilemanya gini. Setiap hari di dalam pengiringan kita sama Tuhan, kita selalu mendengar kata-kata kudus dan harus hidup benar. Dan kita mulai bilang gini, harus hidup kudus lo, harus hidup kudus lo. Lu gak kudus lo, lu ngelakuin itu gak kudus, tau gak? Gitu. Akhirnya tanpa kita sadari kita berupaya untuk jadi kudus, dan gak akan pernah bisa. Kemudian kita berupaya untuk melakukan kebenaran supaya kita dibenarkan sama Tuhan, itu juga gak bisa. Jadi yang terjadi adalah Ibrani 10 ayat 14, coba lihat. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan, Jadi tiap hari ia kudusin, dia Tuhan Yesus menguduskan kita, dan tiap hari dia membenarkan kita. Contohnya begini, kekudusan dan kebenaran itu adalah sebuah kalimat yang berhubungan sama tindakan moral kita sebenarnya. Oke? Nah, dibenarkan sama Tuhan itu artinya adalah saya ini yang tadinya tidak layak, saya dilayakkan karena karyanya dia di kayu salib. Saya tidak punya kualifikasi, saya diberikan kualifikasi sama Tuhan supaya saya layak. Kekudusan itu adalah tindakan saya setelah saya dibenarkan sama Tuhan. Saya harus menjaga kekudusan, berarti hidup taat. Mana bisa hidup taat dengan konsisten? Mana bisa? Gak ada yang pernah bisa. Jadi contoh analoginya begini, ada seorang anak yang bapaknya punya perusahaan,
Anaknya diberikan warisan sama bapaknya perusahaan itu. Anaknya nggak punya kualifikasi untuk kerja di situ, karena masih sangat pemula. Bapaknya bilang gini, sini nak, saya hari ini mengangkat kamu sebagai karyawan tetap saya. Tapi saya nggak punya kualifikasinya. Nggak apa-apa, karena saya bapakmu, saya berikan kamu kualifikasi. Itu artinya kita dibenarkan. Kita yang berdosa dibenarkan masuk ke dalam keluarga besar Allah. Kan saya nggak layak Tuhan, nggak apa-apa. Kan saya yang punya kerajaan sorga. Kamu saya layakkan, sini masuk sini. Kamu mulai dari hal yang bawah dulu ya nak. Kamu kalau bisa mulai dari tingkat yang paling bawah, kamu belajar tanggung jawab atas hidupmu. Kamu belajar sama yang lain-lain yang sudah lebih senior. Kenapa? Karena perusahaan ini punya kamu. Saya wariskan untuk kamu. Dengan berjalan, itu namanya dibenarkan. Dengan berjalannya dia terus hidup di dalam perusahaan itu, kemudian dia berusaha dan lain sebagainya, ada gagal-gagalnya nggak? Oh pasti banyak. Ketika dia gagal, bapaknya datang kepada dia ngomong begini, nggak apa-apa nak, dikasih tepokan di belakang, it's okay, nggak apa-apa, mulai lagi ya, yang baru ya, jangan patah semangat ya, kamu tetap sempurna di hadapan saya sangat sayang sama kamu, tenang aja, saya bantuin apa yang saya bisa bantuin supaya kamu bisa lakukan lebih baik lagi besok. Anaknya nangis, saya udah buat salah loh padahal. Nggak apa-apa, it's okay, ini kan lagi proses, nggak apa-apa, saya temenin kamu. Apa yang kamu perlu belajar lagi supaya kamu bertumbuh? Gak apa-apa. Itu adalah proses kita tiap hari dikuduskan nama Tuhan. Itu seperti itu. Jadi di awal kita dibenarkan bisa masuk ke dalam perusahaan itu, dan setiap hari ketika kita taat dan kita berusaha lakukan yang terbaik, terus kita gagal terus, dia bilang apa? It's okay, nggak apa-apa, aku dampingin, aku tolongin kalau perlu. Itu namanya proses kita dikuduskan tiap hari. Paham ya? Karena apa? Perusahaan itu sudah diberikan untuk kita. Karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Dahsyat kan Tuhan? Udah kita nggak ada kualifikasinya, disuruh masuk, dikasih warisan, dan ketika lagi gagal, dipeluk, dibilang apa? It's okay, saya dampingin. Saya yang kudusin kamu tiap hari. Saya yang sudah membenarkan kamu tiap hari. Jadi kita nggak bisa berusaha untuk jadi kudus, nggak bisa. Makanya ini dilemanya ya. Dulu manusia takut kepada Tuhan. Coba lihat Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Keluaran 20 ayat 19. Ini yang saya katakan tadi. Keluaran 20 ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Jadi Musa bicara sama bangsa Israel, udah kami dengar kamu aja gitu. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tuh, bayangin coba. Bayangin, jadi mereka datang kepada Tuhan, dengerin Tuhan aja nggak berani. Ada jarak aja deh, ntar kami mati. Karena mereka tahu mereka nggak sempurna. Perhatikan Keluaran pasal yang ketiga, ini contoh yang lain lagi. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima mengatakan begini. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api, ya kan? Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Karena Tuhan hadir kan di situ. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Tuhan, ya Allah. Lalu Tuhan berfirman begini, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Bayangin, tempat kudus manusia nggak bisa datang, karena manusianya nggak kudus. Itu sebabnya kalau hari ini Tuhan bilang kamu bisa menghampiri hadiratku, dan bahkan hadiratku hari ini nggak pernah tinggalin kamu. Bayangkan kita ini berdosa loh, ada dosanya. Kalau kita nggak disempurnakan, nggak dan dimuliakan sama Dia, dibuat sempurna, nggak mungkin kita hari ini ada Roh Kudus di dalam sini. Mati kita, ada dalam hadirat Tuhan, kitanya yang mati. Jadi sering kali ya, ini sebuah hal yang sangat sederhana. Jadi sederhana, nggak jadi luar biasa, karena bagi orang udah biasa. Nggak tahu bahwa proses saya sampai ke hari ini, sampai ada Roh Kudus dalam sini, itu luar biasa prosesnya. Dulu tuh manusia nggak bisa kayak begitu. Makanya ketika Yesus hadir, Dia bilang begini, Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Dia bilang begini. Yang tadi dia bilang apa? Musa, Musa, jangan mendekat, karena kamu nggak sempurna, saya kudus.
Lukas 10 ayat 41 dan 42 katakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, yang tadinya Musa, Musa jangan dekat, sekarang Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik, tidak akan bisa diambil daripadanya. Maksudnya adalah Maria duduk di kakinya Tuhan Yesus kan, dengerin suara Tuhan Pak. Yang satunya dibilang Musa, Musa jauh-jauh. Yang satunya lagi Marta, Marta, sini dekat sini. Jadi hari ini saya makanya suka sedih kalau jemaat Tuhan bilangin gak rasa hadirat Tuhan. Itu orang Kristen yang terlalu dimanja, dimanja sama tata ibadah. Karena dia merasa bahwa kalau ada hadirat Tuhan tuh kalau lagi merinding-merinding dengar lagunya enak. Aduh, ada rasa hadirat Tuhan ya gitu. Padahal Tuhan hadir setiap kali. Itu bagi saya itu betul-betul melecehkan Tuhan tau. Aduh, gak rasa hadirat Tuhan, habisnya puji-pujiannya gak enak. Hadirat Tuhan selalu ada. Masa hadirat Tuhan dinilai sama lagu-lagu? Tuhan gak pernah tinggalin kita, makanya menghampiri tahtanya, hadiratnya selalu ada. Dan itu sebabnya harusnya kita bersuka cita hari ini, karena kita gak mati di hadirat dia. Yang adanya malah kita disempurnakan terus sama dia, setiap hari. Nah ini udah makin dalam ya. Sekarang kita bicara soal iman. Bapak Ibu sama saya udah pasti imannya begini-begini terus. Ada amin? Pasti semuanya amin. Gak ada orang yang imannya begini, gak ada. Jangan pernah bilang, wah Pak Billy pasti imannya begini Pak, wah di mimbar terus begini pasti iman. Apalagi ngalamin sakit, wah pasti naik terus imannya. Saya gak pernah punya iman seperti begitu Pak. Enak aja. Saya kasih tahu ya, saya manusia juga. Saya disembuhin Tuhan, dapat mujizat, betul. Iman saya waktu saat itu lagi luar biasa, betul. Ngelewatin lembah kekelaman, betul. Setelah saya sembuh, orang yang datang kepada saya, orang yang sakit datang kepada saya, minta didoakan dan dia cancer, itu banyak banget. Sampai udah gak kebendung. Saya harus ada tim yang untuk balas-balasin WhatsApp dan lain sebagainya. Sampai dimarahin orang juga pernah. Karena udah gak kebendung, saya gak punya tim, saya bukan gereja. Oke, ada beberapa yang akhirnya jadi teman baik, yang sempat saya doain. Ada satu teman yang saya kenal akhirnya, 4 tahun saya doain, kondisinya membaik. Saya mulai senang, aduh terima kasih Tuhan. Tuhan adalah Bapak saya, Tuhan adalah Bapak dia juga. Kalau Tuhan sembuhin saya, Tuhan sembuhin dia juga ya Tuhan. Setelah 4 tahun, meninggal. Kemarin, berapa bulan lalu, pribadi ini udah kayak adik saya. Usianya masih 30-an. Baru menikah 2 tahun, anaknya masih 1 tahun. Kansernya udah sembuh. Tapi karena pengobatannya berat, kemonya berat, saya ditelepon sama suaminya. Pagi-pagi jam 6.30. Kak, nama istrinya Gladys. Gladys sudah pulang Kak tadi pagi, dipanggil Tuhan. Saya berapa bulan yang lalu setelah selesai ibadah di Jakarta dibawa seorang anak usianya kira-kira 5 tahun, anak perempuan, namanya Vio. Saya pegang di tangan saya karena dia kena kanker atau tumor di dalam otaknya. Saya doain dan Vio bilang gini, aku mau sembuh ya Om. Ya, iya Vio, kamu pasti sembuh Vio. Saya doa. Bapaknya nangis di sebelah saya. Berapa hari yang lalu Vio juga meninggal. Saya udah mendingan nih sekarang. Beberapa tahun yang lalu saya sempat dalam kondisi stres. Jemaat nggak tahu aja. Istri saya tahu. Stres ya? Saya menangis di kamar saya bilang, saya sembuh, kenapa mereka nggak sembuh? Kenapa Tuhan pertemukan saya sama mereka? Dan saya punya kesempatan untuk doain mereka, kenapa mereka nggak sembuh? Saya udah tahu lah jawaban teologinya, udah tahu saya. Mereka lebih baik hidupnya dan lain. Saya berduka bagi keluarganya yang berduka. Tuhan kan kasihan mereka, kasihan anaknya baru 1 tahun Tuhan. Kasihan suami yang baru nikah sama dia 2 tahun Tuhan. Kasihan bapak itu yang 4 tahun yang bergumul anak-anaknya Tuhan, sekarang kecewa sama Tuhan. Iman saya begini. Jadi jangan pernah berpikir
Oh, kalau berarti hamba Tuhan di mimbar imannya gitu. Enggak, kita semua sama kok. Yang menjadi penghiburan bagi saya, ketika Yesus katakan begini, Bill, kamu nggak akan pernah sempurna, Bill. Kondisimu nggak akan pernah sempurna. Kamu hidup di dalam dunia sudah jatuh. Kedaulatanku adalah kedaulatanku. Walaupun iman kamu jatuh bangun, Bill, jangan rasa bersalah. Karena aku ngerti kok. Karena aku adalah, dia katakan begini, pemimpin dan penyempurna imanmu. Jadi kalau imanmu lemah, nggak apa-apa, Bill, aku yang pimpin kamu kok. Imanmu lemah, aku yang sempurnakan imanmu. Kok bisa Tuhan? Oh bisa. Makanya don't feel guilty, it's okay. Kamu lagi lemah, nggak apa-apa, aku dekat kamu. Karena kamu nggak akan pernah bisa sempurna, Bill. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Ini ayat yang menguatkan saya di dalam hari-hari yang sulit. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman. Mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada apa? Kesempurnaan. Kita nggak bisa sempurna iman kita, yang nyempurnain Tuhan. Dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Maksudnya adalah, saya tuh rasakan penderitaan sebagai manusia. Saya tahu penderitaan kamu. Saya pembawa dan pemimpin, saya pemimpin dan penyempurna imanmu. Itu bagi saya udah sebuah penghiburan luar biasa. Karena sampai kapanpun kita pasti akan begini-begini terus. Dan yang terakhir, di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, di dalam kelemahan-kelemahan kita setiap hari, justru kuasa Tuhan disempurnakan dalam hidup kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Saya mau beritahu ini kepada Bapak Ibu. Kalau iman lagi jatuh bangun, gak usah rasa bersalah. Kalau kita lagi tiba-tiba lemah, gak usah rasa bersalah. Kita akan alami itu terus sampai kita menutup mata di dunia ini. Justru di dalam kelemahan kita, itu adalah kesempatan kita lihat kuasa Tuhan. Anak saya, Raina, waktu lagi liburan, waktu dia masih umur 5 tahun. Kalau liburan tuh biasanya kita kalau liburan pilih satu kota, kita bisa jalan sepanjang-panjang. Kalau di Jakarta kan susah jalan, ya. Jadi kita cari kota yang bersih, kita jalan aja, jalan sepanjang perjalanan sampai bisa berkilo-kilo lah jalannya. Menikmati udara segar, ngopi-ngopi, duduk dan lain, jalan lagi. Saya lupa waktu di umur 5 tahun itu ada masa-masa di mana kalau udah siang, habis makan siang tuh dia ngantuk, pengen tidur siang. Tiba-tiba dia tarik-tarik celana saya. Dad, please lift me up, gendong gitu. Saya gendong, dan tiba-tiba waktu saya lagi gendong dia, saya tiba-tiba ngerasa di pundak saya, kenapa basah-basah ya? Ngiler. Berarti apa? Tidur nyenyak di pundak sini. Anak 5 tahun, beratnya udah gak seperti anak baru 1 tahun. Udah mulai berat tangan saya. Udah berat banget tangannya, saya ganti pakai tangan kiri. Kadang-kadang 2 tangan mendekap dia. Saya nggak pernah mau sampai badannya goyang, karena saya mau pastikan bahwa posisi dia begitu terus dia tidur nyenyak di situ. Yang capek saya. Kalau masuk ke dalam sebuah toko atau ada kesempatan bisa duduk, saya duduk, bisa lega dikit, lega. Jalan lagi, terus gendongin dia. Sampai kira-kira sejaman lebih, akhirnya sampai ke hotel baru bisa rebahin dia di tempat tidur. Dia masih tertidur pulas. Di dalam kelemahan dia merasakan kekuatan tangan bapaknya yang sangat terbatas. Apalagi kita, kuasa Tuhan itu sangat dahsyat. Makanya di dalam kelemahan kita bilang ini, Tuhan, ini kesempatannya Tuhan, aku rasakan kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Di dalam semua penantian hidup kita banyak menanti banyaklah hal-hal dalam hidup ini. Ingat, satu hal yang Tuhan mau kita alami dan sadar bahwa di dalam ketidaksempurnaan kita menyembah Tuhan yang sempurna. Kita gak akan pernah bisa sempurna. Kondisi hidup kita gak akan pernah bisa sempurna. Gak akan. Tapi kita menyembah Tuhan yang sangat sempurna. Dan itu sebabnya hari ini
Kalau dia lihat kita dari kacamata dia lihat kesempurnaan dalam hidup kita karena Yesus. Anak saya, kalau hari ini dikasih tahu bandelnya luar biasa, misalnya masih kecil disuruh gosok giginya susah dan lain sebagainya, besok tiba-tiba dia main sepeda jatuh di luar teriak, "Daddy!" Saya lagi nonton TV di rumah. Apakah saya akan berpikir di tempat duduk saya, kemarin disuruh gosok gigi susah banget, sekarang minta tolong, tunggu bentar, tunggu iklannya dulu, ntar baru gue tolongin ke depan. Nggak mungkin, saya akan lari keluar. Karena sampai kapanpun dia anak saya, sampai kapanpun posisi dia sempurna bagi saya. Apalagi Tuhan. Jadi jangan pernah rasa, oh karena saya banyak kesalahan ini, itu karena saya lemah, karena iman saya begini-begini, Tuhan hukum saya. Enggak. Di depan mata dia, sampai kapanpun kita sempurna. Dan justru di dalam kelemahan-kelemahan kita rasakan kuasa dia. Kita rasakan iman kita yang diteguhkan sama dia. Kita rasakan hidup kita dikuduskan sama dia. Kita rasakan hidup kita yang dibawa dan dibenarkan sama. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa membenarkan hidup, kita dibenarkan. Kita nggak bisa menguduskan hidup, dikuduskan sama Tuhan. Iman kita begini-begini, disempurnakan sama Tuhan. Kita lemah, disempurnakan sama Tuhan. Itu Tuhan kita. Kita tidak sempurna, kita menyembah Tuhan yang sempurna, dan hari ini kita disempurnakan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan, dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan, kami mengerti posisi kami di hadapan Tuhan. Posisi kami disempurnakan sama Tuhan. Posisi kami sangat indah di mata Tuhan. Itu sebabnya apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, kami makin sadar bahwa kalau kami mengerti kebenaran ini, kami mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup kami justru akhirnya mempunyai hidup yang berkelimpahan di dalam sini. Karena berkelimpahan dengan kasih karunia, itu sebabnya kami sanggup hidup untuk mengalirkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami kepada orang lain juga. Dan hidup kami jadi maksimal karena terlebih dahulu Tuhan telah mengasihi kami, dan kami sadar kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan. Haleluya.
kasih bahwa keindahan Tuhan, kedaulatan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Dan itu sebabnya firman Tuhan terus meneguhkan hidup kami dan membuat kami terus mengerti Tuhan, bahwa setiap hari kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami yang tidak kudus dikuduskan, kami yang gak benar dibenarkan, kami yang imannya lemah, Tuhan disempurnakan iman kami sama Tuhan. Bahkan kami yang lemah justru mengalami kuasa Tuhan hari ini. Dan itu sebabnya itu adalah kesempatan bagi kami Tuhan untuk menerima kuasa Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah selesaikan semuanya di kayu salib. Itu sebabnya hari ini Tuhan, di hadapan-Mu kami menjadi orang-orang yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan dan meteraikan firman ini Tuhan, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Sebentar kami akan kembali ke dalam tempat kami masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kami, dan kami percaya Tuhan sepanjang malam hari nanti kami disertai oleh tidur yang nyenyak karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu diisi penuh sama Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, ada kesehatan tubuh, jiwa, dan roh, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa, kita sama-sama katakan